Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ria Lorenza, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 2540411026. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja sebagai penilaian akhir PPG Batch 2. Adapun kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu pembelajaran pada kelas 8 yang bertema Jujur dan Amanah di SMPS Akal Islam School 2 Purwakarta. Saya mohon doa dan dukungannya kepada Bapak dan Ibu dosen agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya kepada ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita selesai berdoa. Bagaimana kabar kalian semua kelas 8 siang hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Nah, oke, sebelum kita belajar apa nih? Pendidikan agama Islam ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Ini Zat. Andra, alhamdulillah ada semuanya hadir ya. Ada 2 orang tadi teman kita yang tidak hadir ya, sakit. Kita doakan semoga segera sehat. Lanjut, Ustazah mau tanya dulu nih sama kalian. Kita kan mau belajar apa tadi? Ya, pendidikan agama Islam. Untuk kelas berapa sih kalian sekarang? Kelas 8. Nah, materi yang kalian ingat kemarin sebelum masuk ke materi hari ini, apa sih materi tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang tahu arti iman itu apa? Terus percaya? Saya mulai Rizky, pimpin Rizky. Masuk semangat.
semangat-semangat nih belajarnya siang hari ini. Walaupun siang-siang kalian harus tetap semangat. Karena tadi kalian bilang sendiri nih, tepuk semangat katanya. Berarti harus lebih semangat. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya ke materi. Kita sudah membahas tadi, mereview materi minggu lalu. Sekarang materi yang bab 3 itu tentang apa sih? Coba ada yang sudah buka bukunya belum? Jujur dan amanah. Ya benar ya, menjadi pribadi yang berintegritas, jujur dan amanah. Kalian sudah jujur belum? Di sini semuanya sudah jujur belum? Insya Allah sudah jujur. Apa contoh jujur yang kalian pernah lakukan? Hah? Tidak mencontek. Beneran gak nyontek? Benar. Benar. Terus apa lagi selain itu? Kalau misalnya di lingkungan sekolah kita deh, nah kayak ada pohon-pohon tuh, apa itu, ada pohon jambu, pohon apa lagi, pohon mangga. Hah? Tidak mengambil buah tanpa izin. Ya benar, kalian lakukan itu? Benar. Berarti kalian kalau misalnya kayak gitu sudah jujur. Nah kalau yang amanahnya apa amanahnya? Ayo Zaki. Apa amanah Zaki? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Siapa yang harus dipercaya ini? Hah? Nih ya, orang yang jujur. Nah, contohnya ini ya, kalau misalnya amanah itu kita dapat dipercaya. Kalau di kelas ini sudah amanah semua belum kalian? Hah? Insya Allah sudah ya. Sudah, alhamdulillah. Nah, jadi kita berhubung kita menggunakan Chromebook, otomatis kita juga harus amanah. Nah, sebelum ke materi, Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, kalian dapat memahami makna jujur dan amanah. Tadi udah Ustazah singgung nih sedikit nih tentang jujur dan amanah. Terus yang kedua, murid dapat mengidentifikasi macam-macam amanah. Ada yang sudah tahu apa aja amanah itu? Nanti kita pelajari. Terus yang ketiga, murid dapat memberikan contoh nyata, jujur dan amanah. Yang keempat, murid dapat menyajikan presentasi tentang jujur dan amanah. Jadi nanti kalian semua Ustazah kasih tugas untuk mempresentasikan tentang jujur dan amanah. Sudah ya, sekarang coba kalian lihat nih, kita menonton video bersama-sama tentang jujur dan amanah. Kami, kisah teladan Nabi. Kisah apa? Kejujuran. Selama acara berlangsung, Sabit tidak diizinkan bertemu sama sekali dengan calon istrinya. Barulah ketika malam tiba dan Apakah aku masuk ke kamar yang salah? tidak, Tuan. Aku adalah istrimu. Bagaimana mungkin ayahmu bilang kalau engkau bisu? Benar, Tuan. Aku tidak pernah bicara hal-hal yang tidak benar. Tapi ayahmu juga bilang bahwa engkau buta. Benar, Tuan. Aku tidak pernah melihat hal-hal maksiat. Ayahmu juga bilang bahwa engkau tuli dan lumpuh. Benar, Tuan. Ayah tidak berbohong. Aku tidak pernah mau mendengarkan hal yang dusta. Dan aku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharapkan oleh Allah. Subhanallah, sungguh mulia wanita ini. Dan dia adalah istriku. Begitulah, kedua hamba Allah yang sama-sama soleh dan soleha ini pun butir apel, Sabit telah menemukan jodohnya. Dan dari pasangan inilah kelak akan lahir seorang imam besar, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Oke.
lanjut. Dari video tadi, apa sih? Apa yang kalian pahami tentang video tersebut? Nah, jadilah orang jujur. Kenapa Alfat harus jadi orang jujur? Hah? Biar dapat pahala. Coba, Fauzan. Apa Fauzan pahami dari video tadi, Fauzan? Iya, ya. Ya, jadi kita sebagai orang Islam, orang Muslim, orang yang beriman, otomatis kita juga harus mempunyai sifat yang jujur. Karena jujur itu bukan untuk, coba Ustazah, itu kan berdasarkan video tadi ya. Kalau misalnya ini nih, berdasarkan studi kasus yang pernah kita lewati, mungkin bukan di kelas ini ya. Bayangkan jika ada seorang siswa di kelas tidak jujur atau dia mencontek saat mengerjakan ujian. Apa sih akibatnya yang dia rasakan gitu? Merasa tidak enak. Merasa tidak enak. Kenapa tidak enak? Merasa bersalah ya. Merasa bersalah. Terus apa lagi? Mendapat dosa. Pasti kalau misalnya kita nggak jujur nih dalam mengerjakan soal ujian, apa sih yang kalian rasakan? Pernah nggak merasakannya? Enggak. Alhamdulillah, berarti semua di sini jujur. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Nggak akan tenang gitu hidupnya. Tapi kalau misalnya kita belajar atas kebiasaan kita sendiri, itu otomatis kita akan merasa nyaman, tenang, tentram gitu. Gitu pun juga dengan amanah. Sekarang Ustazah akan membagi kalian kelompok. Jadi kita kan tadi sudah melihat tuh kasus-kasus tentang jujur gitu. Jadi sekarang kita membagi kelompok. Ini sudah sesuai kelompok belum duduknya? Sudah. Kelompok 1 ada Alif, Azam, Fatahu. Mana kelompok 1? Nih. Silahkan kerjakan dulu sesuai dengan apa yang diperintahkan LKPD kalian masing-masing. Coba. Boleh dibaca dulu LKPD-nya. Nanti dituliskan. Dibuat di Canva ya untuk presentasi bersama. Ayo. Amanah. Amanah? Bahasa deket apa itu? Amanah. Amanah itu apa sih? Iya. Kalian sudah diskusi berarti ya? Sudah hikmah dari jujur dan amanah apa? Hikmahnya. Hikmah dari jujur. Satu, mendapat kepercayaan dari orang lain. Dua, hati menjadi tenang. Tiga, mendapat pahala dari ridha Allah. Empat, menunjukkan rasa tanggung jawab. Iya. Betul ya. Masuk akhlak tercela atau terpuji sih? Terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini berdiri untuk presentasi dari kelompok 1 yang bernama Serepet Group. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan tim-tim dari Serepet Group. Oke. Yang pertama ada Ajam, yang kedua ada Alif, saya. Yang ketiga ada Naja, yang keempat ada Zafran, yang kelima ada Rizky, yang keenam ada Fatahul. Kemudian langsung saja ke materinya. Apa itu sikap jujur? Ayo Rizky, kencang-kencang suaranya. Sikap jujur adalah sifat lurus hati yang mencerminkan keseriusan antara niat, ucapan, dan perbuatan, serta tidak berbohong, menipu, atau menyimpang dari fakta. Ini adalah karakter positif yang menangkankan lah. Dalil-dalil tentang sifat jujur. Pertama, Quran surat Al-Ankabut ayat 3 dan hadis riwayat Bukhari. Ayo itu, geser dulu. Dalilnya dari surat Al-Ankabut ayat 3 yang berbunyi,
walaqad fattanna alladziina min qablihim Zafran, falya'lamanna suaranya. Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, Apakah selalu berkata jujur adalah hal yang benar meskipun bisa menyakiti orang lain atau merusak hubungan? Dulu, jika jujurnya dalam kategori kesalahan, mungkin itu bisa langsung saja. Tapi jika jujurnya dalam kategori fisik, contohnya meledek fisik orang, tapi memang kenyataannya gitu. Tapi itu nggak boleh. Jadi lebih baik tidak ngomong gitu, diam aja. Nggak usah bohong juga, diam aja. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menyentuh hati kalian. Bukan cuma sebagai materi, tapi juga sebagai bentuk kasih dan kepedulian. Karena belajar tanpa rasa itu seperti cinta tanpa kejujuran. Masya Allah. Sekian dari kami, kelompok 1 serepet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Masya Allah, barakallah. Bagus nggak tuh presentasinya yang kelompok 1? Ayo kelompok 3. Dari jujur dan amanah tadi, apa yang kalian dapat simpulkan atau ambil hikmah dari presentasi kalian tadi nih? Ya, kita telah jujur karena jujur itu adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, kalau kita udah dapat kepercayaan atau mendapat amanah, kita harus menjaganya. Ya, benar. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan amanah, otomatis kita juga harus menjaga amanah itu. Harus menjaga ya, menjaganya dengan baik. Nah, jadi yang Ustazah dapat simpulkan dari kelompok kalian semua ini, Masya Allah ya, kelompoknya presentasinya bagus-bagus semua, keren-keren. Jadi kesimpulannya ada tadi tentang jujur. Jujur itu ya sikap, terus perilaku, tindakan yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Terus juga ada tentang amanah. Amanah itu apa tadi? Dapat dipercaya. Kalau amanah untuk diri sendiri, apa ini? Menjaga kesehatan. Itu untuk diri kita sendiri amanahnya. Terus kalau untuk amanah kepada Allah, ada yang tahu nggak tadi apa amanah kepada Allah? Jaga sholat. Ya, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang. Terus hikmah yang dapat kita ambil dari sifat jujur dan amanah. Benar ya yang kata kelompok 3 jelaskan, itu hikmahnya. Kalau misalnya kita jujur, otomatis kita akan disenangi orang lain. Terus kita akan hati kita menjadi apa? Tenang. Ya, hati kita menjadi tenang. Terus apa lagi? Sejuk. Tenang. Ya, hati kita menjadi senang. Terus kita dapat amanah, dapat percaya dari lingkungan sekitar. Kita tidak jujur, kita diberi amanah, tidak kita kerjakan, itu salah satu dari orang yang munafik. Apa aja sih ciri-cirinya? Ayatul munafiki salasun A. Orang-orang munafik itu ada ciri-ciri orang munafik ada 3. Sekarang berarti coba kalian tuliskan nih. Setelah belajar tentang jujur dan amanah, otomatis kalian harus punya komitmen untuk diri kalian pribadi. Silahkan kalian tuliskan dulu salah satunya. Satu komitmen apa yang harus kalian jaga dari belajar amanah dan jujur ini? Pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sekarang karena kita sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya. Jazakallah.
iyyakum. Barakallahu